أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم. يا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. وإذا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم سيدنا ورسولنا محمد
محمد بن عبد الله عن سورة رسول الله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه في كل وقت وحين. أما بعد. Alhamdulillah, sama kita menjadikan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada malam hari ini kita bisa kembali berhadir meneruskan pengajian kita yang insyaallah baca kitab Syiar Sadiqin dan Syariah Mu'tadil. Salawat dan salam tercurah terlimpah dari umat kita, Nabi yang agung yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, seluruh umatnya ila yaumil qiyamah. Halaman 41. Wabihi qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi jami' ulumihi fid dharain amin. Al-fasl tsalitsu fi kayfiyati izalatin najasati. Barulah pasal yang ketiga kita menyatakan kayfiyat cara menghilangkan makan segala najis dan menyucikan makan dia. Tahu olehmu bahwasanya najis itu ada kalanya hukmiyah dan ada kalanya ainiyah. Adapun najis hukmiyah yaitu najis yang tiada baginya jilid. Jilid itu rendah dan tiada baginya upan dan tiada baginya bau dan tiada baginya rasa, maka adalah akan mencucikan betul dengan dituangi air yang mengalir, akan dia sekira-kira rata segala yusuf yang karena najis itu. Namanya najisnya pada hukum saja, tapi bandanya ada lagi, seperti kancing bayi, kancing kehanakan yang masih menyusu dan belum makan makanan. Cara menyediakannya disimbol dialirkan kita. Banyunya ini adalah jangan tergenang, simbol kering selesai hukum. Alasannya najisnya sudah ada, tetapi hukum tetap menuntut. Adapun najis ainiyah, najis yang ada baginya jilid dan lainnya, tak ada baginya warna, tak ada baginya bau, atau ada baginya rasa, maka itu wajib mencucikan akan dia dengan air. Sekira-kira menghilangkan rasanya, warnanya, baunya. Melainkan
ketika susah menghilangkan warnanya serta sangat lekat, maka itu dimaafkan. Tetapi kemudian daripada digosok dan diremaskan, najisnya ada, bandanya itu dihilangkan dengan air. Kemudian ada dua warnanya bisa merah dari darah, bisa warna kuning dari kotoran, bisa warna hitam tangkai. Kalau silang itu kecuali apabila sudah digosok disikat, kalau mau hilang aja najis tetapi dimaafkan wujud warnanya itu. Ada masalah lagi. Darah yang dimaksud itu adalah seperti darah perempuan haid, bukan darah nyamuk. Darah nyamuk memang sedikit mampu dimaafkan, kecuali banyak itu wajib dihilangkan. Kalau ada baginya bau, yang ada bau menunjukkan ada benda, tetapi bandanya hilang, cuma ada alamat tanda baunya. Kalau disediakan baunya dan dihilangkan. Baunya ini bisa dicium oleh hidung kita, bau najis, maka wajiblah membasuh. Karena bau kan ada lagi hukum. Seseorang dari istinja dengan sebab buang air besar, tidak menyuci akan beda dari istinja malamnya, maka karena air suci sudah selesai suci, ada lagi kan baunya cium, tetapi si orang istinja itu mencium tangan kiri, sekalinya ada bau di tangan kiri, ada wajib lagi membasuh. Tempat kalau najis pahiraan itu ada yang dibasuh di tangan aja, karena ada baunya di tangan. Artinya kalau menunjukkan bahwa itu ada najis di tempat kita buang air besar dan ada. Dari itu lalu kita disuruh selesai atau menyucikan tangan dengan sabun atau sesuatu benda mengataskan. Itu kan kesalahan kita makanya. Hukum dan menuntutnya. Atau ada baginya rasa ini ada dengan seperti santuh, bukan diresai, mendiresai salah juga. Itu salah memahami kita namanya. Baca salah najis berkah paham, kayak aja rasanya najis itu. Orang disantuh, tahu najis itu lain. Dengan makna tanda alamatnya di waktu tersentuh. Apabila ada najisnya pasti timbul di waktu tersentuh, ada baunya. Timbul ada jilid. Apa nang alihnya dan yang membasuhnya, maka dari simbol berdua istinja di pailaan kita ada sedikit kotoran tersentuh tangan kita ada rasa itu adanya, dan itu sampai hilang, sampai kasar.
Wajib menyucikan dia dengan air sekira-kira menghilangkan panasnya, warnanya, baunya. Melainkan jika susah menghilangkan warnanya sebab sangat langkat itu tadi. Zaman dahulu perempuan itu ada bisi suktik, kalau berikutnya. Sehingga bagaimana hukumnya itu udah disikat sabuni tetap juga ada apa. Dan demikian lagi jika sangat susah menghilangkan baunya, namun digusuk diramas sekali, maka itu dimaafkan pula. Kalau dia bayar, sudah sampai ada hukum seperti zaman Nabi Musa dipotong ada umat Rasulullah sudah diangkat hukum. Banting hilang sudah. Adapun jika tinggal warnanya dan baunya, maka wajib menghilangkan keduanya karena sangat kuat menunjukkan keduanya atas tinggal air najis itu. Demikian lagi jika tinggal rasanya, itu menunjukkan atas tinggal air najis itu. Jika susah menghilangkan dia sekalipun. Bahkan jika sangat lekat kemudian beberapa kali diusap, maka itu dimaafkan pula. Inilah kaifiat menghilangkan najis yang lain daripada anjing dan babi. Ada menajis anjing dan babi, maka itu wajib menyucikan dia 7 kali dengan air. 1 dari 7 kali itu dengan bercampur tanah yang suci. Tapi jika tidak hilang najis anjing dan babi itu, mereka dibasuh dengan beberapa kali, maka dibilang baru sekali juga. Wajib ditambahi kemudian dihilangkan air najis 6 kali. Salah suatu daripadanya dengan tanah yang suci. Adalah basuhan najis yang lain dari anjing dan babi sekali, tapi sunnah dibasuh 2 kali lagi, kemudian dibasuh yang menghilangkan air najis supaya jadi 3 kali. Wajibnya sekali, yang sudah hilang selesai. Disuruh 3 kali sunnah, 3. Mau sudah 3 kali itu nggak ulang, masih ada aja juga, ada mungkin lagi. Ibaratnya itu kita periksa sampai 3 kali periksa. Ada najis anjing dan babi itu, maka 7 kali itu dicampur 1 kali dengan tanah, boleh di tengah, boleh di awal. Memang di akhir kata tawa karena balikin tanah. Yang bagus itu di awal mencampur tanah, setelah itu 6 kali air biasa aja lagi. Apabila sekali aja punya air suci, menurut madhab kita. Sekali banyu aja. Nah, ini apabila kita bersentuhan lawan binatang anjing dari atau babi, itu hukum bukan binatangnya itu hina dan sebagainya, ada hukum kayak itu. Cara menyucikannya, jangan memandang hina pada makhluk Allah. Karena hukum baik itu maksudnya. Artinya kalau yang menantang itu dan apa soalnya ada sama aja di dalam setiap makhluk nama hayawan mengandung najis. Sana kemari di lambung kita kemudian makanan masuk besar kecil najis sudah terus berputar keluar jadi najis. Di dalam parut kan ada najis belum. Artinya memang di bawah itu aja hidup ini. Adakah itu kenapa hidup? Karena memang dimakan, memang diminum, dan tidak ada haru dunia. Dimakannya hancur jadi kotoran. Di Rasulullah itu pantau mengarang dunia. Dunia yang kita cari itu habisannya kotoran dari sekalinya. Manis, asam, pedasnya hanya hingga tenggorokan, karena di tenggorokan inilah Allah hendak rasa. Beda di muka tak ada rasa,
di dalamnya tak ada rasanya. Asal udah ditelan, tenggorokan pada dirasa lagi di lambung dan dihancur oleh lambung kita, kemudian keluar mereka kipus sampai kepada kita sakit parut. Kalau ada seluruhnya itu kan dari gawian kita, anak tahu gawian Allah Ta'ala yang bujur asli. Kita ingin mengunyahnya, sudah menalan, apa lagi hancur di lambung. Apa lagi dia apa? Menjadi Allah Ta'ala keras, kalau tidak. Itu kan sudah gawian orang, anak tahu gawian orang asli. Contoh Rasulullahnya kayak itulah dunia, maknanya itu cuma pandang bujur. Nama kuasa siapa? Nah itu maksudnya. Dunia pada jahilnya kotor lah, nah maknanya. Nang mulia siapa? Kan kayak itu. Indah kita masuk ke dalam surga, lalu diganti dunia ini dengan makna alam akhirat. Alam akhiratnya itu makhluknya juga, tapi ada dia hancur, kadim jadinya. Kadimnya lain kadim Allah Ta'ala hakiki itu lain. Kadim ada dia hancur juga. Kayak kita juga, ujung soldi yang ada dia hancur Allah. Roh ada dia hancur Allah. Loh mahfuz ada dihancur, surga neraka ada dihancur, kolam ada dihancur. Nah itu kan bahasa Arab ada dihancur kadim. Ya kadim hakiki, kadim zati Allah Ta'ala. Kadim idabi ya nur Nabi Muhammad. Tapi idabi aja lain hakiki. Artinya ada, memang belum jahil, dijahilkan lalu berubah alamnya. Nah, lalu maknanya bahwa seluruh makhluk ada beda, sabaratan. Prosesnya hanya manusia ditaruh amanah. Binatang ada, binatang pelengkap untuk manusia mengambil pada contohan. Tiap sifat binatang berlawanan dengan sifat manusia pada wujud akal. Ada binatang pada akalnya. Nah, karena itu dicontohkan kembali di sifat binatang. Dan kayak itulah lalu manusia jangan ikuti sifat binatang, ikutilah sifat manusia. Ada wujud akalnya, kalau ada peraturan manusia ini halal, haram. Ini berpahala, ini berdosa manusia. Binatang ada hukum. Hanya ada makna kisas pada hari kiamat apabila kambing memanjang tanduknya, buka kambing, nggak ada tanduk. Rabah kambing tadi, nggak ada tanduk. Cuma kambing nggak ada tanduk itu diubah Allah Ta'ala. Nggak tanduk pada hari kiamat, nggak tanduk diubah kada. Kisahnya pun ada. Selesai matian ini sudah ada proses. Kalau manusia kan ada amanah itu ditaruh hingga diproses. Umur amanahnya tak. Ilmu amanah juga, harta amanah juga, keluarga amanah juga, batang tubuh kita amanah juga. Proses orang pemilihannya kita baik dari disebut ashabul yamin, masuk dalam ridha Allah. Yang ada baik disebut ashabul shimal. Di proses orang disiksa. Dua pilihan kita apabila meninggal dunia, ada disiksa, dimuliakan orang,
Nam berkuasa sikumnya Allah. Karena ada proses itulah lalu kita harus dewasa bahasa orang. Belajar dewasa, jangan belajar jadi bayi selawasa. Artinya berpikir sebelum berbuat, berpikir sebelum berkata, berpikir sebelum memandang. Apa yang dipegang di waktu hidup, apa yang dipegang sesudah nanti. Al-Faslurat fi kaifiyatil istinja, beberapa pasal yang tampak pada menyatakan kaifiyat istinja, cara beristinja. Baru mulai istinja itu wajib hukumnya di dalam agama. Daripada kencing dan berak. Apabila orang merame wajib beristinja, bersuci. Yang berak wajib beristinja. Kalau orang mundur dari maka harus ada keluarganya yang manulumiakannya beristinja, yang membersayakan anaknya pada cucunya. Ada juga bisi keluarga lagi sudah suramanya hidup dah. Minta ujur ya Allah Ta'ala kepada ya Allah ulun enggak kaya suci tapi enggak ada kawan. Ada habis Allah Ta'ala ujurnya nanti yang tapi abdal itu bahwa ya istinja dengan batu kemudian maka diiringi dengan air. Istinja yang abdal itu batu dulu, batu namanya makan najis dan batunya milik sendiri, tidak boleh minjam gitu orang nyamannya batu cincin apa pulang hanya nyaman minjam, tidak boleh batu seorang. Sudah selesai istinja di besok batu wadah kadut bahari kadut selesai wadah digantung di ikat pinggang gantungannya batu dan fungsinya mantap paling bisa mencatok manusia. Artinya bisa ada batu ini fungsi membersihkan kita, bisa menjadi alat senjata. Bah kita ini itu ada disuruh jadi buka aja melihat orang lihat orang buka ada di Allah alat. Setelah itu ada air mesin bagus on air, artinya batu tadi dulu bawa on air. Cuma kita rata-rata tinggal di Indonesia dengan air, artinya boleh aja walaupun ada abdal. Dan rasanya asal ada suara maka batu. Artinya rasa-rasanya di Indonesia ada suara menang lain pada batu itu bisa aja kan juga paumaan tahan lagi behira paksa tangkai benih dulu lah. Nah kalau kalian pakai lokal ada kalau dia pakai kalian musim kemarau itu kan ada sumur kali orang bau mal tapi bau nggak ada suara bau belum bisa behira di paumaan orang ada suaranya pakai benih juga. Harus bagi orang yang istinja itu bahwa simpunkan istinja dengan air, dihimpun langsung ke situ aja boleh. Kalau disempurkan atau istinja dengan 3 buah batu, jika ia berkehendak menyempurkan salah satu dari keduanya, istinja dengan air itu abdah. Bagus air juga, sudah kadang aliran kita. Ada salah ini kirakan batu, air nada aja. Baru melakaikan istinja dengan batu bahwa hendaklah disapunya akan tempat terbit najis itu dengan 3 buah batu. Tiap-tiap satu dari 3 buah batu itu melengkapi akan tempat terbit najis. Hingga maka jika tiada suci dengan 3 buah batu, lalu tambahin angka 4 yang kelima hingga suci. Sunnah istinja itu dengan kasar ganjil. Jika suci dengan 4 kali sunnah dijadikan 5 kali.
Ya suci dengan 6 kali sunnah dijadikan 7 kali atau lebih hingga suci. Dan pada makna batu ini tiap-tiap yang keras lagi suci, lagi kasar, yang tiada dihormati. Asal jangan makanan itu aja shooting, biar makanan itu best atau buruk kada boleh. Tetap pada boleh digoreng saja. Kalau pang menukar roti, apa rotinya? Dimakan, memang ada juga benar kayak pengalaman ini. Itu diolehnya best saja kada boleh. Kita dihormati dan lainnya. Seperti kayu, perca, tembikar dan lainnya. Perca itu ya kait. Kalau dengan yang keras atau lembut, tiada sah daripada istinja. Kalau ada yang suci itu segala najis. Seperti tahi yang keras, kalau ada yang kasar sesuatu yang lecet, seperti kaca atau buluh yang lecet. Kalau ada yang tiada dihormati itu seorang itu sesuatu yang dihormati salah satu segala makanan yang keras, tahu tulang karena ia makanan bagi jin. Tengah dihormati itu sesuatu yang disurat dalamnya nama Allah, nama Ambiya, nama Malaikat, nama Auliya, segala kitab syariat. Sekaliannya tiada harus simpan beristinja lagi, tiada sah. Artinya namanya itu ditulis nama Rasulullah, ditulis orang di kertas, akhirnya oleh istinja ada sah. Tapi lihatnya menghina Rasulullah jadi murtad. Apalagi nama Allah, nama malaikat, nama 10 aja. Tahu nama Auliya, nama masyhur. Dan segala kitab syariat mas sekaliannya tidak harus kitab. Apalagi Al-Quran. Tapi masyhur Auliyanya kada masyhur, kada kalian kaya. Orang artinya kada tahu kan kada masyhur. Tahu-tahu Presiden Soekarno wali sekalinya, tapi orang kada tahu tahunya presiden aja. Di kertasnya itu, di duitnya itu. Duit diolah di duit. Bang 5.000 ya ini dah mahal ya, mahal itu orang wali. Apa tahunya di duit apa dia payah? Karena ditaruh di duit kan hukum kada tahu apa pelihara duitnya itu dipegang oleh orang banyak. Artinya kayak apa mah kita kada payah. Jadi duit bendanya. Kalau boleh dibuat ke kantong ya lapang ya ini kan kalau dia kaya hanya sudah kita masukkan jangan lagi kepada auliyanya, masukkan kata duitnya itu aja. Kita kan tidak tahu nang maulah itu kan enggak dah ya apa nih untung ada guru kita. Nah, guru di mata pura habis kita di apa jadi oleh di duit sih kita. Nah, masih kita di Jakarta sedang berganda kepaidahan. Masuk dalam makna pemerintahan biasanya. Penghargaan pada kebiasaan pemerintahan. Di apa nanti? Kalau dia paling lagi aman-aman. Tapi dompetnya dibawa kantong juga. Yang penting maknanya duit, jangan awalnya nih. Awalnya lo kada kawai, kantong dompet ada di kantong tangburit nih. Kayak apa nih? Ada di kantong di atas, nggak ada apa-apa. Bahaya apalagi itu, tanggalnya di duit nih. Kapan pada tahun yang liar Mekah, pada tahun dirham ada para aulia. Kita ada tahu. Lalu di situlah makna tahu nama itu kan nggak tahu adanya. Dan mereka lihat istinja pada zakar itu bahwa disebutkan zakar itu 3 kali dengan 3 bentuk, 3 tempat ada 1 bentuk. Jika tidak suci dengan 3 kali. Kalau dia akan 5 kali enggak suci.
Dan maka istinja dengan air bahwa engkau buangkan air ke dalam tanganmu yang kanan di atas tempat najis. Engkau busukkan di tanganmu yang kiri hingga tidak tinggal air najis itu banyak baunya. Bahasa Islam maka engkau busuk tanganmu ke bumi. Tempat suatu kemudian dibesokkan dia sunat bacamu selesai istinja. Bahkan qalbi minal faqih hasil tarjih wa syaitan. Maksudnya menimbangkan hatiku demi pelihara oleh makam qalbi segala kejahatan. Maknanya ya sama aja namanya suci, jadi tangan kanan memegang gayung isinya air, timba gayung dasar mutai dasar sini timba. Tangan kiri menggusuk apabila ini buang air besar pasti orang itu kami. Nah, kalau kayak cara bersucinya bakami, dulu disuciakan. Basuh dulu burung masalah, hanya basuh sarangnya. Itu bahasanya itu kayak pergi dirasakan, dipahami. Itu bahasanya dah kayak itu nih kan langsung basuh lehernya, basuh bakami kan dah, maka jadi najis hukumnya. Karena melalui mulai situ basuhnya menyimbur. Jadi secara umum saja, jadi seluruhnya mengianya penting bersih. Artinya bersihnya itu yang diambil baju-baju, bukan apa-apa. Jadi dengan air dan bersih ada dengan najis. Tangan kiri inilah yang berfungsi. Bila ini istinja bayaran seperti mamirando, 3 tangan kiri itu berfungsi. Jadi telunjuk tengah jari manis, nah itu berfungsi menggusuk daerah 3 jari, maka jari tengah ini timbul telunjuk dan jari manis sampingnya kayak itu. Artinya itu mudahnya itu wilayahnya bekami fungsinya hanya 2 aja, ibu jari, ibu awal telunjuk sama gosoknya. Laki-laki disuruh istibra, istibra itu ditipisahkan bisa dengan bedahan-bedahan, bisa dengan diurut. Urut itu ya awan ini bawah telunjuk ini, yang terlalu gencang. Kalau umur 40 tahun sudah mulai, kalau gencang besok tarik uratnya. Kalau kada mau lagi mau banyak, gara-gara itu mau mulai ada berfungsi apa? Dia baik. Kalau disuruh berobat, kayak itu maksudnya ada aja berobat. Nah, jangan jadi bencir sekali. Seorang laki ini harus nama laki itu ada. Nama laki kayak apa? Kawin 2 hari aja, boleh kan ini. Anak ada berobat orangnya, nak obat tuh. Nah, apa artinya hidupnya ini bahagia? Kayak gitu. Diulahkan Allah Ta'ala, rohnya lengkap. Mulai mata, telinga, mulut, hidung, tangan, habisannya. Senjata dulu juga. Kalau dia payah, itu Allah Ta'ala mulahkan. Jangan jadi Tuhan kita. Jadi makhluk tapi ulahannya ada apa-apa. Dia hendaknya seluruhnya itu rasa dan rahmat. Itulah makna nikmat. Ada rasa di dalamnya, ada rahmatnya. Di dalam surga sama aja kayak itu juga sekalinya. Cuma kada ada lagi makna
rasa ada terus saja surga bertambah dan bertambah. Orang makan deh ada rasakannya, tetapi ada nyaman dia makan aja salah masa diuleh di surga. Ayah ada soal makan itu kenikmatannya kada dia putus, tetapi ada yang lebih daripada makan minum bini menyerang bini kan. Maka dia tangan bidadari itu lelaki, bidadari bini kayak apa ini kisahnya. Surga disertakan pada lelaki dan bini, sedangkan tidak surga ada mungkin bini kawinan bini pasti kan ada lelaki tapi lain bidadari. Lalu para aulia ada batas dari riwayatnya 300 bidadari, ada riwayat lebih bangga itu dia kawin aja di surga. Ada orang kawinnya tetap ma'rifat pada Allah. Ma'rifatnya ini di waktu kawin, ma'rifat di waktu makan, ma'rifat di waktu minum. Di bawah sembahyang lebih ma'rifat lagi. Padahal kan dia disuruh sembahyang. Di bawah baca Quran mah bertambahnya ma'rifat. Asalnya orangnya separuh aja. Begitu baca Quran bismillah babumas sekalanya. Nah itu makin bertambah amalia makin berbumas. Kayak apa nih surga. Tapi Allah Ta'ala ampunnya. Kita hanya diberi. Hanya diberi orang tak ada. Nah, ya memang seorang lain ampunnya. Dan malaikat ujar Allah Ta'ala kembali apa dah? Artinya berarti tetap aja mengharap hanya khusus tahsis kepada Allah. Makna surga itu ya mengharap, makna neraka itu khauf takut. Tetapi itu jalan mengharapnya ini apabila bertamu orang itu susah lagi diharap orangnya itu sudah dipegang. Kalau bertamu orangnya sudah kena takutan, kada usah lagi ditakuti. Orangnya atau orang ditinggal. Ada mungkin orangnya itu melebihi daripada seluruh makhluk kasih sayang. Kita bisa anak bisa memukul, tapi pukulan kasih sayang. Ada mungkin membunuh anak. Guru sadang melajarikan masihnya betul bahasa orang Baja. Tatinya si jenis terpaksa bergambar bisa-bisa. Ada kan jangan ngapain. Allah Ta'ala lebih kasih sayang daripada orang tua. Allah Ta'ala lebih kasih sayang daripada guru. Ada mungkin menyiksa itu. Nah, disiapakan orang surga. Neraka sedikit saja, surga banyak. Cuma hendak mau. Surga yang sebenarnya karena nyata ma'rifat pada Allah. Ma'rifat itu bukan menjadi Tuhan. Ma'rifat itu adalah pemberian Allah. Lalu menjadi rahasia. Apabila dibicarakan asalah karena ia rahasia. Dan kada kawan bisa, kada kawan dilupa. Kada kawan adanya kan pemberian. Berian Allah Ta'ala ilmunya yang ditulislah di kitab Syiar Salikin, ditulislah di kitab Nurun Nafis, di amal ma'rifat. Ilmunya selesai belajar ilmu itu belum tentu ma'rifat, dan ilmu ma'rifatnya itu boleh selama orang ahlinya mempelajarinya karena ia berdasar dari Quran dan hadis. Ada masalahnya itu. Tetapi nang pemberian Allah itu kada kawan. Nah itulah apabila mati seorang membawanya ilmunya itu pemberian Allah tadi. Allah Ta'ala mencabut ilmu itu biqadri ulama dengan mematikan ulama. Jadi bawa sini. Nang rahasianya itu. Lalu orang mengaji rahasianya itu kadek jalannya. Tapi kalau ilmu rahasia jalannya ada. Tapi ngaji nang rahasia itu kadek kamana aja betul sampai kepada Jibril kadek.
Sidin Rasulullah kadang apa yang sudah beliau sampaikan itulah jalannya. Kadang Rasulullah meninggal sedikit biji. Meninggal ilmu lupa kada sampaikan sidin kada tablik kalau tak maka wajib tablik, wajib menyampaikan kan itu bacaannya. Dan masing-masing sahabat mengambilnya, ada yang mengambil ilmu ma'rifatnya, ada yang tariqahnya, ada yang syariahnya, ada apa? Seluruhnya sama aja, ada berbeda. Nah pemberian Allah saja yang berbeda. Sehingga Imam Abu Bakar dibanding dengan Umar ada dibandingnya Abu Bakar luar biasa. Umar dibanding seluruh alam ada apanya belum. Nah inilah ada perbedaan pemberian Allah. Riwayat di dalam dulu Nabi segala kamu melihat ada orang yang sudah mati tapi masih ada jalan di bumi, artinya badannya di bumi, orangnya di hadapan Allah, itulah makna mati. Badan masih di bumi, orangnya ada di bumi. Lihatlah Abu Bakar kayak itu Rasulullah. Begitu beliau waktu Isra Mi'raj sampailah di aras. Ya Allah ada Abu Bakar. Nah ada suaranya. Ini yang sidin waktu sabda nyata di sana suara Abu Bakar. Ada pula Bilal nih nak karasaan batis Bilal melangkah di masjid nih, deguknya sama kayak di arasnya. Ada jalan tanam lainnya. Ini pandangan la mawjud ilallah. Nah ada engkau aja Muhammad kayak itu dah. Tapi dia sudah tahu ada rahasia itu. Nah itulah yang dikaji orang. Lalu takaluan, takabadan sidang tadi sana. Mulai dari sudah kita lagi halus sidang aja. Harusnya yang muntah di mana-mana sidang. Karena di zaman guru kita masih hidup, ilmu itu ada di Samarinda, ada dua di Banjar Kota. Banjarmasin dan Banjar Kota. Seikungan jadi Tuhan. Ada juga di Hulu Sungai. Setelah guru kita ada, itu kan sudah ada apa ya? Sehingga dari guru itu berkata, jika ada sidin di zaman Abdul Hamid Amrung sidin yang menyatakan Abdul Hamid Amrung itu bahasanya. Bahasa katanya ilmu orang itu bujur aja cuma salah pakai. Orang yang mandangan salah pakai. Orang itu bujuran. Memang orang pakaiannya bintang sudah jendela seorang hanya jadi hansip. Nah, salah hansip ini pakai ujar orang itu senjata jendela. Nah, situlah lalu. Faslun bi adai qada'il hajat. Faslun bi adabi qada'il hajat. Wallahu a'lam. Sudah meliwat kisah Bilal, masih sama. Satu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi jami'i ulumihi fid dharain. Amin.
Seyogianya atas kita tatkala hendak mengerjakan zikir itu mandi dan bersuci daripada hadas yang bahaya. Maknanya kita Allah Ta'ala juga ada kita pulang di dalam makna kesucian yang mandilah bau serta mengambil air sembahyang. Nah ini apabila badan kita tadi ada bersih, dalamnya udah bersih ya kata palung aja itu. Tapi rata-rata mereka mengambil seperti orang yang baru masuk Islam. Orang baru masuk Islam itu disuruh mandi setelah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sunnah namanya udah balik disuruh mandi hadas besar. Artinya kata bid'ah itu. Kemudian kita ada berzikir bersuci itu ambilannya memang kayak itulah tata cara ibadah. Dan yang penting mengucap istighfar tampon kepada hadirat kita jauh-jauh. Nah ini disebut namanya obat jahil mandi bersuci, obat batin ya istighfar. Nah akui kita tidak bisa, nah itu diakui keduanya, dosa besar dan dosa kecil. Yang dosa kecil aja selalu pulang wali kutub mengakui, yakin dosa besar dan dosa kecil kayak itu orang kita menghadap wali negara pindah hibah. Barang itu kayak apa? Seluruhnya kayak itu. Kata Rasulullah juga melajari mengakui dosa Rasulullah melajari. Dengan memakai pakaian yang putih dan halwat pada tapak sunyi, maknanya jangan ada orang lain kita hafal zikir pribadi, zikir kawan lain. Ada sebenarnya ada syair, ada zikir kawan zikir nasib juga. Nah ini selama aja halwatnya hingga tengah malam, nah itu artinya orang sering jadi namanya halwatnya. Tapi bisa aja tuh dia selama orang pada halwatnya juga rata-rata tengah malam. Orang guringan sudah ya mandi berwudu sembahyang tobat menghadap pada Allah Ta'ala lalu berzikir sembahyang 2 rakaat salam memantapi hidayah kehadirat Allah. Cara berzikir diambil dan ini sama aja kepada seluruh tarekah zikir sama-samanya kayak ini. Kalau duduk bersilah, nah duduknya juga tidak ini bersilah dengan sopan dan merendahkan diri kepadanya dengan menghadap kiblat orang muslim menghadap Baitullah. Duduk bersilah dengan sopan, maknanya kita harus mengerti diri kita menghadap kepada orang yang sangat maha agung Allah Ta'ala, maha mulia Allah Ta'ala, maha kuasa Allah. Lainnya atau ada berbuat maha itu kita merasa diri ini sangat hina kita. Diantarkan tangannya kepada lutut lalu mengucap la ilaha illallah. Tangan ditaruh di lutut, tangan sebelah kanan memegang tasbih, sebelah kiri kanan memegang tasbih. Kedua caranya menolong lutut. Ada kalanya tangannya itu ketingkul yang berapa. Ada kalanya tangannya menghadap kayak berdua. Tersalah yang memakai boleh ya salah satu daripada yang dua. Kalau mengucap la ilaha illallah, tetap mengingatkan maknanya di dalam hati dengan ketikan
putus. Tiada keadaan pun dan semesta alam diwujud hakiki malaikat illallah yang mengajarkan adalah mata. Datang etiket yang merasa makna kalimat tauhid masuk ke dalam hati hanya Allah juga wujud hakiki dengan sehabis-habis etiket. Perasaan merasakan dia kadar 2-3 kali. Demikianlah tinggalkanlah kalimat Nabi hanya Allah, Allah, Allah. Masalahkan pada hati, biasakan senantiasa menjaga tidur, duduk berdiri berkata ya, nafas turun naik itu pun dalam mengucap kalimat tauhid juga. Apabila sudah la ilaha illallah, la ilaha illallah, masuk ayatnya la ilaha illallah tadi dalam kita indikat kalau tuh ada kita artinya itu. Besi wujud, besi sifat, besi asma akal Allah. Allah wajib bersifat wahdaniyah. Kalau seluruhnya hilang maka apa? Selalu dalam makna, bukan di dalam dakwah. Dalam dakwah itu mengaku dalam makna kepada hakikat. Ada lagi kita nanti. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Karena tertinggal illallah, 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 hilangkan Allah, Allah, Allah. Kadang-kadang di telinga kita huruf nama Allah, Allah, Allah. Di dalamnya bunyi. Kalau ayat masra, berzikir itu di dalam hati. Masra ini seikungan beda. Bunyinya Allah, Allah, Allah kayak sudah. Harmoninya orang tadi belum bisa ini lalu harus ada alat yang menulungi. Nah, ya itu gitu dalam halwat tadi baik akhir halwat adalah mau tidur kayak itu. Nah di waktu mau tidur inilah makna menghilangkan perasaan harus ada alat bunyi tak tak itu diganti huruf Allah sampai temuri. Lalu orang bari rata-rata di kamar itu ada besi jam dinding, dia bunyinya tak, tapi digantinya Allah. Kita kadang bunyikan lagi. Nah kalau yang dulu itu, kalau diresok, akan ngerasa hati, jantung, karena hilang jam tak. Kalau bunyi di jantung ini, bunyi jam tak ada di gintangan, ada di jantung Allah, Allah. Sudah hidup dari diri kita, hiduplah dengan Allah. Di dalam martabat zikir, ini kan bukan martabat ilmu ma'rifat ini, belajar zikir. Jadi Tuhan kita mana? Jadi Tuhan betul hidup. Nah ini jalan untuk menghidupkan kata hati. La ilaha illallah zikir lidah, menghidupkan lidah supaya ditulis dengan zikir. Besarlah lidah kita hidup dengan zikir. Timbul di hati Allah, Allah. Hidup apabila kita ikuti Allah, Allah belum hidup. Nah itu kita harusnya menzikirkan hati, hatinya mati. Apabila kamu ditanya orang siapa Tuhanmu, Allah. Kita kalau nanti kirakan orang dalam kubur. Itu kalau tuh kita malah jadi hati kita seorang diisi Allah, Allah, Allah. Yang belum hidup, apabila sudah hidup, kan ada lagi kita bentuknya sorangannya terdengar oleh telinga. Kayak itu aja berita. Baru diberi Allah Taala keistimewaan dalam ruh. Akhirnya ngapa-ngapa. Tetapi bila tertahan di dalam keistimewaan itu, itulah habis perjalanan. Kalau kita melihat orang dikuburkan, melihat mengatakan, kamu dikubur ada kalanya surga, ada kalanya neraka. Kalau orang di sumur berkukus, tamana, ada disebutkan namanya ini si Anona, ada ingat lagi. Nah, apabila kita tahan situ satu pengen situ sudah. Mana orang balik, kada boleh dikisah kecuali kepada guru. Kayak itu aja bahaya. Dan orang menjalani ini ada kisah orang kada boleh memang orang kita lebih. Kayak itu sudah.
Kita nih anak mencarinya bukan di zikir, tetapi hapusnya zikir itu kepada seluruh makna wujud kita. Wujud kita nah itu habisnya nggak ada lagi zikirnya. Nah itu yang dicari orang. Jadi bukan mengakui aku Allah lain. Nah itu dakwah. Lain ilmu nah itu. Ilmu orang lahir kayak pamulaannya. Makanya kita dulu atau punya balat ini. Sekali sudah jadi, tahu lagi. Ujar guru, apabila bagaimana di kalimat Allah itu martabat hakikatnya nur Nabi Muhammad, kamu banyak dapat ilmu situ, tapi mun bertahan kan situ aja. Orang sebertahan di situ jalan, apa yang bikin di situ? Dia ada keramat biasa aja, tapi orangnya berjalan. Kita keramat bertahan di situ. Saya nambah bahaya dong kalau bisi guru. Gila orangnya mana ada gila, itu apa? Biasa orang lain. Ada dan membalatin apa ini. Suatu saat di waktu menampung nah zikirnya ini katanya zikir berikutnya situ video dong. Nah disitulah bermasalah apabila ada bisi guru. Nah dari si guru, maka guru tadi yang mengapar kita nah itu ibaratnya barang jabatan gugur di bawah ini sangat landas dalam sebenarnya guru dong sama sana apa jadi dia menyambutnya kan ada besi guru ya lalau habisannya ada usah sembahyang lagi kita sudah Tuhan gak ada puasa nah ini lalau kemana nih mah ya itu oleh mau kayak itu bacaannya kayak apa ya belajarnya itu pelajaran kita dari awal apabila syariat dia menghancur ke syariat berarti makrifatnya salah apabila makrifat yang benar syariat ini sempurna kayak itu aja tuh orang pandai hancur artinya kada ditinggal ada tapi ya kayak apa ada awalnya aku sembahyang akhirnya pun aku sembahyang aku baudu akhirnya aku baudu kada berubah dari kataku itu maknanya syariat kada berubah sampai ke makrifat. Maka orang tadi senantiasa dan jaga dan tidur dalam duduk dan berdiri berkata hingga nafas turun naik itu pun dan mengucap kalimat tauhid juga. Nafas kita itu ada udah bunyi langsung ada maunya tatap Allah tadi bunyinya setelah masuk itu kalimat la ilaha illallah kan Allah maha tinggi. Nah rata-rata yang paling cepat nah itu melewati alam dulu. Kita biar kadang-kadang orang lain itu awalnya jasidin karena lawan kita jasidin balik nenek mengaji dari mengantuk orangnya tapi begitu tak sampai sidin datang ini ibaratnya para aulia nih orang bukan daya berhadapan kita ini kalau memang kayak ini dia rehlanannya yang sebenar-benar dia berambik ada berhadapan tetapi mendidik orang mana tahu nah itu lebih cepat nih ada yang lebih cepat daripada melewati guru kada kalau melewati ama masih uyuh melewati jereh kemana aja kalau kada maguruan seorang juga tetap kada mampu sadang udah namu jereh saling boleh kada makrifat dua ada guru seorang ini juga sih Den rata-rata kayak itu sudah mana ada kita ada malah situ keyakinan tahu ada ya siapa baru yakin ada mau makrif separuhannya yakinnya paruhnya dapat ilmunya ya syariat tadi bahkan apa kita nih sadar juga guru binu sekali paham bisa tak tepat guruannya ada bisa lain mana ada orang harap wali kayak apa Mekah tatak berbulik ke Kalimantan dia perguruannya kayak itu Allah Ta'ala kada ridha belakangi perguruannya
itu kan yang paling cepatnya. Nah ini tadi bisa jalan ini mengamalkan zikir, tapi zikirnya dengan pangrasa, perkataan, pangrasa dan hati. Tiganya itu disatukan jadi kalimat la ilaha illallah. Harus hilang betul-betul kita. La haula wala quwwata tiada daya upayanya bujur dia melakukan sehingga badan ini kayaknya kemana ke arahnya ketahui lagi. Awal aja ada kiblat. Badan kita bisa berputar, bisa naik ke atas, bisa turun ke bawah, bisa. Itu apabila sudah la haula bujur ada lagi gerak kita. Hanya timbul Allah. Tetapi naiknya lambat. Karena bagaimana? Karena diberi karamatnya ini. Nama mobil-mobil karamat sekali. Padahal hanya ada zikir. Badan yang kayak kapas khawatir abang ya Pak. Pesawat itu laju badan kita. Dari papanya pesawat. Nah ini apabila ingat jalan nasi ini. Kalau ini orang ke Makkah. Nah kita rata-rata pada ambil jalan sini karena sangat berbahaya bagi orang-orang ada mengerti. Kita kan menghadapi pemahaman. Ya jalan situ entah tutup akan Allah Ta'ala tutup akan tidak boleh jadi orang awam berjalan. Jalan guru jalan tak udah jalan situ aja nggak pakai syuting. Nah, senantiasa orang tadi kalimat Allah, la ilaha illallah, ini masuk ke dalam Allah. Nah itu dia melihatkan dirinya. Dulu tadi ditolongnya karena belum hidupnya, lalu dalam jaga tidur duduk berdiri. Ada tahu di orang depan, kita udah mahal namanya apa tahunya jaga hati Allah kayak itu uyuhnya. Yang menjadah hasilnya nih kita orang uyuh benar ini. Hingga nafas turun naik itu pun mengucap kalimat tauhid itu juga. Tatkala bahwa pada kesudahan dari tauhid anda dilanjutkan si hasil rasa gaib diri memandang ingat segala masih Allah. Ini tadi nang kalimat la haula. Olehnya sungguhnya semata dalam keasaan Allah. Yang wajib diwujud supaya mudah-mudahan datang jazbah itu ya hilang lalu kitanya. Tas abdun hamba yang menjadi akhiran memahla ya dengan musyahadah selalu panas segala masih Allah dan boleh diri dari mana boleh analah ya sebenarnya malam mata jadi nur jamal jalan di atas abdun hamba itu kita bicarakan dan kayak ini tetapi ini sangat susahnya untuk mengembalikan kepada makam istiqamah. Ya rata-rata orang apabila di sini itu kayak jajab, jadi ngalih banget kita membolehkan orang. Orang lain ini harus punya keyakinan dahulu apabila ia jajab nang kawa membolehkan Allah yang menarik, Allah pula yang mengembalikan. Itu harus mengerti di situ. Kalau belum yakin di situ jangan masuk dulu. Karena berbahaya. Lalu memang kayak orang kekurangan jadinya. Karena ditarik orang kita bakal jeblak. Sekalinya lain kita. Nah kita kajut. Ada sadar lagi dia. Kalau kita sadar kayak ini kan nyaman. Tapi menhidah hilang. Daya upaya kita kan ada lagi. Kan tahu lagi. Nang jurang la Allah nang berbuatnya itu. Data jalinya. Anak-anak yang baik kita. Allah kadang membolehkan kembali kepada basariah kita. Habisan kita. Nah disitulah lalu rata-rata sebahagiannya ada wani amunnya kada bisi guru nang menjaga. Nah ini paling 3 hari. Ada pangurang saat seminggu. Seminggu, nah itu ada salurangnya. Itu hanya keramat bergana di situ. Ada kalau diberi kemuliaan, lalu aku jadi wali, hilang ilmu pemberian Allah Taala, hilang pula. Tak boleh pulang, kawan, tak boleh pulang. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun,
harus kada ada sama sekali anggapan jadi wali. Itu syarat pertama. Apa aja kemuliaan, apa aja yang boleh ada, merasa diri kita jadi wali. Tabuliknya, tabulik awal bilang, ayo bilang, ayo dapir aja, 3 sampai tabulik pula. Maka rata-rata itu tadi pandangan guru-guru kita orang awam kayak itu gitu. Bahkan pandangan ini dari Allah Ta'ala lain kita. Awam mau jadi wali kada mau. Awam ya tetap Allah menghendaki menjadi para aulianya itu ingat Allah Ta'ala menghendaki menjadikan bukan kita atau amal kita kan beda. Ujar Allah Ta'ala yang paling dekat amaliyah adalah nangku parduakan. Senantiasa seorang hamba itu mengerjakan sunnah-sunnah sehingga aku sayang. Nah, ini tarikan jadbah. Mennya aku sayang maka kayak itu. Aku semua nambah kayak itu. Hatinya, bang lihatnya, bang tanggalnya. Sini menulis di sini jamalullah. Ada jalan. Kalau tajali jamalullah insyaallah tak boleh. Tapi kalau tajali jalalullah ada tak boleh lagi. Beberapa orang menjalani kayak ini halwat biasa aja, nggak tengah malam jamaliyahnya. Tapi setelah itu beberapa hari dia akan lenyap orangnya. Anak minggu, 40 hari, tahun, 2 tahun lenyap orangnya, kasihan orang tuanya. Abang tuanya sedang deh mencari kapan burunan aja, banyu kada mau taburi. Karena memang lain jalan untuk menjadi banyu. Ini harus ada guru ahli di dalam mengupas ilmu kebatinan. Cukup duduk di hadapan sini taburi. Itu nama memberitakan orangnya. Ada dikasih zikir bertambah mau orangnya. Julungi salawat benar mau. Karena jamalullahnya ini tadahulu jalan. Orang rata-rata jamalullah orang berdahulu. Yang dahulu dia ternyata. Nah, inilah pendapat terlebih utama. Dari karena sekali-kali dia diperoleh lalai pandai tasuk malaikat dengan jazbah Allah Ta'ala juga karena kawan makrifat mengkada Allah juga dari kayak itu kesimpulannya. Inilah mendapat dari utama dan Allah di segala karamat makamat. Itu dicari orang sebagai taat kayak itu. Karamat on makam itu sekalinya maun. Karena terlalu banyak kaji. Kita apabila banyak kaji susunannya itu tas kita jalani lalu merasa kita akur sudah di makam sini. La ilaha illallah lu beribadah aja orang ini. Wah aku naik sudah nih makam amarah kepada Allah. Nah itu maun. Karena ada wujud aku naik Tuhan kan ada. Nah ini kan masalahnya. Makanya itu bahajat benar nih ini orang apa? Memang kan kalau harus ada gurunya. Mengamalkan sorangan kehabisannya dasar kali ingat dia apa orangnya. Ada kawan itu. Ya asal kasar hak Allah Ta'ala akan hambanya. Dikata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dari idrakul. Lama hari dapat segala pendapat itulah pendapat. Ya, jika lulus lagi pada bicara kepadanya itu bukan pendapat. Kalau mengenal Allah, mengenal pemberiannya, kalau sudah kata kawan dikenal lagi, nah itu baru kenal. Kalau dimisalkan tak apa aja belum Tuhan lain. Dimisalkan masjid lain juga, dimisalkan Ka'bah lain juga, dimisalkan Nabi Muhammad lain. Itu belum. Kalau sudah ada demisal, nah itu kan hanya jalan percontohan. Allah menyuruh memandang kepada alam semesta, memandang apa bersikum, memandang kepada Rasulullah. Tapi nah itu masih percontohan, ma'rifat yang sebenarnya ada kawal lagi. Makanya orang rahasia ya masih dirasa-rasa belum rasa iya sepakun itu Tuhan belum masih iya Tuhan kayak itu jauhnya bang ada jangan ada dia lagi yang lain kecuali Allah Ta'ala berarti kita ini Tuhan lain
Nah itu karena ilmu jalan makrifat, belum makrifat. Nah itu di dalam makna dakwah seorang mampu. Atasnya Ali min Abi Thalib kan wajah kullu ma yatakhtu bi hayalika tasawwara wa tasawwaru fi balika wallahu bikhilaf dzalik. Tiap-tiap barang terlintas pada citamu terupa pada hatimu Allah tak salah karena maulana di dalam merasa di dalam apa rahasia apabila ada kata lintasan lain, makanya bilang apabila Allah memberikan dapat lagi lupa. Kalau ilmu yang lain kita hafal bisa lupa, tapi kalau Allah memberi makrifat ini kan pernah lupa. Ada pernah apa-apa, ada apa, ada itu sah lagi waktu matinya ketemu Tuhan ada. Dalam surga ketemu Tuhan kan ada. Nah itu di dalam martabat kata janji. Janji Allah Taala janji kita akan memandang zat Allah di dalam surga. Di dunia kada tahu karena mata kita ada mampu. Dalam surga diberi Allah kekuatan mata kepala kawa memandang mata kepala kawa dengan kekuatan yang diberi Allah. Kayak itu bacaannya. Di waktu di dunia makrifat dengan kekuatan yang diberi Allah. Kayak itu. Bukan kita seorang ayah. Maksud kita ini agar supaya jangan salah lah dalam makna belajar dan mengajar tentang ilmu makrifat. Semudah itu kan ada, seluruhnya tergantung pemberian Allah. Tadi sudah saya sampaikan jalannya sebagiannya ya jalan jazbah melewati zikir. Apabila dijazbah Allah Taala untung kita, itu jalannya selamatlah dunia akhirat. Karena Allah akan memberi ilmu itu kecuali ridha. Kalau kada ridha karena memberi Allah Taala. Oh, kasih ilmu itu fi qalbi abdi hambaku nah ridha kan itu bacaannya. Sirun min asrari. Rahasia daripada rahasia ku ngarannya ikhlas. Audaqtuhu aku taruh di qulubi hati. Man asya min ibadi orang ku kehendaki, orang ku ridai. Kemudian sambungannya syahadat. Nah ini jalan ilmu. Disebut dengan hal. Allah alam semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita semua. Dosa-dosa kita, maafkan jalan-jalan kita, maafkan dosa-dosa kita, mudahkan kepada kita rezeki yang halal, sehatkan badan kita, menjaga umur kita selama dunia akhirat terhindar dari bencana penyakit mati dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma dengan terkasihnya dia Allah salim awliya usyad rasulnya dengan berkah wujud rasul sampai dunia wal akhirat di suratil Fatihah.